Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang tafsir Al-Quran surat Al-Imran ayat 189 sampai 191. Yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membacakan dulu ayat Al-Qurannya, setelah itu menterjemahkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka fakina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai 191. Makna mufradat yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai 181, yakni di sana terdapat kata mulk, yaitu kerajaan, as-samawati, yaitu alam yang berada di atasmu, wal ard, yaitu bumi sebagai tempat hidup atau tempat hidup kita ya, kulli, yaitu kata bilangan, syai'in, kata yang menyatakan benda atau suatu hal yang tak tentu. Qadirun, yaitu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Khalq, yaitu penciptaan. Ikhtilafi, yaitu pergantian atau rotasi. Al-lail, yaitu malam. An-nahar, yaitu siang. Al-ayat, yang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Al-albab, yaitu yang berakal, mempunyai akal. Yadhkurunallah, yaitu selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, yaitu duduk.
junubihim, berbaring, yatafakkaruna, yaitu mereka yang memikirkan atau mereka yang berusaha menyelesaikan sesuatu dengan akalnya. Di sana berarti tidaklah khalaqta, yaitu Allah yang menciptakan, batila, yaitu kesia-siaan, subhanaka, yaitu maha suci engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, fakina, lindungilah, azab, yaitu azab, annar, dari siksa api neraka. Asbabun nuzul atau sebab diturunkannya Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai 191 ini yakni diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy kepada kaum Yahudi. Kemudian mereka, para kaum Quraisy, bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, yakni Nabi Musa yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beliau dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Begitupun dengan Nabi Isa yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tangannya beliau bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, begitupun yang buta, dan beliau juga mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyembuhkan yang mati menjadi hidup, bisa menghidupkan yang mati. Nah, seperti itu. Di sana sudah jelas terdapat banyak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya melalui Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, kita selaku umat muslim yang mana sudah tahu ajarannya, maka dari itu kita harus bisa mengamalkan atau mengimani setiap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena emang sudah jelas dijelaskan juga di dalam ayat ini. Makna global yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ini yakni memberitahukan kepada kita semua bahwasannya segala kekuasaan langit maupun bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya beliaulah yang menciptakan segala sesuatu dan beliaulah maha kuasa atas segala sesuatu. Karena sudah jelas ya di sana di ayat 189 sudah tertera, walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita selaku umat muslim mungkin sudah banyak ya merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mungkin, itu udah pasti. Mulai dari yang terkecil aja, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan berupa udara, nikmatnya menghirup udara, karena nikmat itu sangatlah mahal, nikmat berupa sehat itu. Karena kalau misalkan dalam 1 menit saja kita tidak bisa menghirup udara, mungkin kita sudah mati. Nah, itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita udara supaya kita bisa bernafas, supaya kita bisa hidup. Kemudian kita bisa menikmati indahnya siang, indahnya malam, dan
indahnya pemandangan seluruh alam yang Allah ciptakan untuk kita semua. Maka dari itu kita harus bisa bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, dengan cara kita mengamalkan atau melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Seperti yang terkecilnya saja, mungkin dari ibadah kita, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah kita, apalagi sekarang bulan Syawal, kemarin bulan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan itu kita genjot terus menerus supaya ibadah kita meningkat. Nah, jangan sampai di bulan Syawal ini ibadah kita yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, mulai dari tilawah, sholat tahajud, sholat duhanya, mungkin zikirnya lebih maksimal. Nah, sekarang di bulan Syawal juga kita harus bisa memaksimalkan, jangan sampai menurun gitu dari ibadahnya. Karena memang itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena emang Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang berhak kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Pendapat para mufasir mengenai Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai ayat 191. Dalam yang pertama, dalam tafsir Al-Jalalain, dalam kitab tafsirnya Imam Jalaluddin Al-Mahali, yang dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, menjabarkan bahwasanya dalam ayat 189 ini, yaitu walillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yang dimaksud di sana yaitu seperti pembendaharaan hujan, pemberian rizki, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya, itu adalah kuasa Allah. Di sini juga dijelaskan wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya menyiksa orang-orang kafir dan membebaskan orang-orang yang beriman. Itu menurut tafsir Al-Jalalain. Nah, yang selanjutnya tafsir ayat 190 menurut tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah menurut Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, yakni seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit, ataupun dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, serta kejadian dan perbuatan atau perputaran bumi pada porosnya yang melahirkan bergantinya malam, adanya siang, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah maha kuasa, maha kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang
ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki akal, yang bisa berpikir. Nah, itu menurut tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Muhammad Quraish Shihab. Yang selanjutnya yaitu tafsir ayat 191, masih di tafsir Al-Misbah. Di sini dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwasanya ayat ini sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai ulul albab itu. Yang siapa sih yang memiliki akal itu? Nah, di sini jelaskan mereka adalah orang baik laki-laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah atau zikrullah, terus mengingat Allah dengan ucapan maupun dengan hati, karena berzikir itu harus kita dawamkan dalam setiap kondisi apapun. Harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi apapun. Karena dengan berzikir kita bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, sekarang mungkin dengan pikiran kita. Pikiran adalah karena makhluk manusia itu adalah mempunyai potensi untuk berpikir. Karena dengan berpikir kita bisa mengetahui apa saja sih kebesaran Allah, apa saja sih yang patut kita sembah. Nah, seperti itu. Karena dengan kita mempunyai pikiran, kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Nah, di sana juga dijelaskan di tafsir di tafsir Al-Misbah ini, yaitu untuk memikirkan fenomena alam dan terdapat keterbatasan dalam memikirkan zat Allah. Nah, mungkin sekian dari pendapat para mufasir yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian pembahasan mengenai tafsir Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai ayat 191 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata, karena itu murni dari saya. Segala kebenaran itu adalah murni dari Allah. Ungzur maqala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihatlah apa yang dibicarakannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.